Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like. Terima kasih. Tuan dan Nona, lanjut. Bab 1146 sampai bab 1150. Suara ini seperti guntur yang meledak di tanah. Ledakan kekerumunan, semua orang terkejut. Terutama semua orang di keluarga Ye. Semua orang awalnya tersenyum, tapi senyuman mereka langsung mengeras. Long Aoking, yang baru saja berbicara, tercengang. Rasanya seperti disambar petir. Ye Chen berubah warna. Ye Ling Tian berubah warna. Ekspresi semua orang berubah drastis saat ini. Ribuan pasang mata di lapangan semuanya mengikuti sumber suara. Hah, ada yang tidak beres. Sepertinya itu suara perempuan. Kemudian, semua orang menyadarinya. Apakah kamu baru saja mendengar suara wanita? Bukan Ye Junlin. Sekilas, semua orang mengira Ye Junlin yang datang. Zhou Yingning juga menunjukkan ekstasi. Saat berikutnya, saya melihat seorang wanita mendekat sambil menggendong seorang anak. Bukankah Li Ziran atau siapa lagi? Dialah yang baru saja berbicara. Apa, itu dia? Ye Ling Tian menarik napas. Wajah Ye Chen tampak jelek. Apa yang sedang dilakukan Li Ziran? Zhou Yingning segera bergegas maju. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia ketakutan. Li Ziran tersenyum dan berkata, saya akan memenuhi taruhan untuk suami saya, tantang keluarga Ye. Alasan mengapa Li Ziran kembali dari Star Kingdom adalah karena masalah ini. Secara logika, dia masih harus menjalani masa kurungan di Star Country. Hari ini seharusnya menjadi pesta bulan purnama anak-anak, jadi dia menipu keluarga Li dan Zhao dan datang ke ibu kota. Tujuannya untuk memenuhi kesepakatan. Jika kata-katanya tidak mengejutkan, maka saya akan mati. Begitu Li Ziran mengucapkan kata-kata ini, seluruh penonton terkejut. Semua orang memandangnya dengan tidak percaya. Suamiku ada urusan dan tidak bisa datang. Anak-anakku dan aku di sini untuk memenuhi perjanjian untuknya dan menantang keluarga Ye. Keluarga kami tidak pernah mengingkari janji kami. Tolong berhenti menghina keluargaku, suami. Kata Li Ziran, teriak. Zhou Yingning tidak bisa mengendalikannya lagi. Air mata mengalir di matanya. Li Ziran tidak melupakan Ye Junlin, sebaliknya, aku selalu sangat mencintainya. Bahkan saat ini, dia sebenarnya menantang atas namanya. Xiao Qin, Qin Beisan dan lainnya sangat tersentuh. Ye Ling Tian menatapnya dengan heran. Apakah Anda akan menantang keluarga Ye atas nama Ye Junlin? Banyak orang yang hadir memandangnya dengan rasa ingin tahu dan terkejut. Seorang wanita datang untuk menantang keluarga Ye. Atau apakah Anda di sini untuk suami Anda? Li Ziran mengangguk dengan tegas. Ya, itu benar. Ye Junlin, apakah kamu melihat itu? Kamu pengecut. Wanita dan anakmu yang berumur 1 bulan datang untuk menantangmu. Di mana kamu? Kamu adalah orang paling cantik yang aku miliki pernah dilihat. Sungguh pria yang jahat. Ye Ling Tian tertawa. Ye Chen berkata dengan wajah dingin, ini adalah lelucon terbesar yang pernah saya lihat. Ye Junlin, kamu benar-benar baik, kamu melarikan diri dan menghilang, dan biarkan wanita dan anakmu yang baru berusia 1 bulan menjaganya. Dari semua ini untukmu. Kamu benar-benar tidak bisa. Kamu pantas menjadi suami dan ayah. Aku memandang rendahmu dari lubuk hatiku yang paling dalam, ya. Benar, Ye Junlin masih ingin dibandingkan dengan anakku? Apakah kamu layak? Long Aoking juga tampak sinis. Zhou Yingning sudah menangis. Anaknya bukan hanya sombong tapi juga jadi malu. Li Ziran menatap semua orang dengan dingin. Omong kosong, suamiku bukan pengecut. Dia juga bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah kubilang, dia hanya punya sesuatu yang penting untuk dilakukan dan tidak bisa kembali. Dia adalah orang paling bertanggung jawab yang pernah kulihat.
pria yang meludah itu seperti paku, lagi pula, kita semua adalah satu keluarga. Jika dia tidak datang, bukankah sama saja jika aku datang? Ye Chen menggoncangkan. Tangannya kepala terdiam. Li Ziran, kamu tahu apa yang terjadi di hatimu, dan kamu masih percaya padanya, berhentilah bercanda. Iya, aku selalu percaya pada suamiku, kata-kata Li Ziran sangat nyaring. Meski banyak langkah sebelumnya, tapi dia masih mempercayai Ye Junlin. Hanya saja Ye Junlin berhutang penjelasan padanya. Dia yakin Ye Junlin pada akhirnya akan muncul, dia sedang menunggu penjelasan. Bergerak, banyak orang yang hadir tergerak oleh Li Ziran. Ada wanita hebat di dunia, apalagi dalam suasana sosial seperti ini, sangat berharga. Semakin dia tersentuh oleh Li Ziran, semakin marah dia terhadap Ye Junlin. Bagaimana bisa ada pria seperti itu? Ye Chen tertawa dan berkata, Ye Junlin, apakah kamu mendengar itu? Kamu sangat beruntung, kamu bisa bertemu istri seperti itu. Tapi kamu benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Meskipun klan Ye kami di ibu kota memiliki aturan yang ketat, kami tidak kejam. Bagimu, jika aku membuat pengecualian ini, kamu akan memenuhi taruhan denganku atas nama Ye Junlin. Ye Lingtian setuju, aku, Ye Yang, dari klan Ye, adalah pemimpin Legiun Serigala Biru Utara, bisakah kamu menang? Tidak, aku, Ye Fei, dari klan Ye, aku. Tidak, saya, Ye Tian, dari klan Ye, adalah penjaga gerbang dan hebat dalam seni bela diri. Bisakah kamu menang? Tidak, bisakah kamu mendapatkan 1/20 dari properti pribadi klan Yeku? Ye Chen, poin. Terakhir memerlukan perhitungan kedua belah pihak. Meskipun Li Ziran dan Fang Ziqing mengintegrasikan semua sumber daya mereka, 1 bulan terlalu singkat. Bagaimanapun, Yunting Group hanya memiliki 1/20 milik pribadi Ye Chen. Hasilnya diketahui semua orang. Tantangannya tidak mungkin berhasil. 4 standar keluarga Ye terlalu kuat, semua orang di keluarga Ye tertawa. Zhou Yingying, putramu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 1/20 dari Chener. Apakah kamu masih ingin membandingkannya dengan dia? Hahaha, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 1/20 dari Ye Chen, sayang sekali. Keluarga Ye menetapkan standar ini dengan sengaja. Ye Lingtian lah yang dengan sengaja ingin mempermalukan Zhou Yingying dan Ye Junlin. Ye Lingtian mencibir dan berkata, kalau begitu aku nyatakan bahwa tantangan taruhan Ye Junlin dengan keluarga Ye telah gagal. Apakah kamu menerima kegagalan? Tanya Ye Lingtian. Ya, aku menerimanya. Jika kamu kalah, tapi kamu tidak bisa mengatakan bahwa suamiku tidak akan datang untuk memenuhi taruhannya. Li Ziran tampak bertekad. Mata Ye Chen bersinar dengan niat membunuh yang haus darah. Untuk memenuhi taruhan, Anda tidak hanya harus berpartisipasi dalam taruhan, Anda juga harus memenuhi konsekuensi kegagalan. Ya, benar, Ye Junlin mengatakan bahwa dia gagal, dia akan menghilang dari dunia ini sendirian. Di mata keluarga besar, kehidupan manusia sama rendahnya dengan sehelai rumput. Meski kelakuan Li Ziran bisa menggerakkan banyak orang, namun tidak bisa menggerakkan keluarga Ye. Sebaliknya, perilakunya merupakan tantangan bagi keagungan keluarga Ye. Li Ziran mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, oke, ya, saya akan menanggung konsekuensinya sendiri. Nak, kamu tidak bisa melakukannya, biarkan aku melakukannya, aku akan menanggung konsekuensinya. Saya ibunya. Jika kamu gagal, aku akan menanggungnya. Aku masih muda, aku sudah akan mati. Zhou Yingying segera bergegas maju. Dia memandang Ye Lingtian dan berkata, kamu biarkan aku melakukannya, jangan mempermalukan Ziran. Oke, kamu bisa mendiskusikannya di antara kamu sendiri, tidak peduli siapa itu, tapi seseorang harus menanggung konsekuensinya. Kamu Lingtian tampak serius. Ini menyangkut masalah martabat keluarga Ye.
Seseorang harus mati, Li Ziran ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi Zhou Yingying menghentikannya. Jaga anak itu baik-baik dan tunggu Junlin. Saya juga yakin dia akan muncul suatu hari nanti, Bu. Aku, Li Ziran juga menitikkan air mata. Saya akan menanggung konsekuensinya. Saya yakin Junlin akan muncul. Ye Lingtian, tunggu saja. Zhou Yingying berjalan menuju Ye Lingtian. Zhou Yingying akan berakhir seperti ini cepat atau lambat. Mengapa repot-repot berjuang sejak awal? Ye Lingtian mencibir. Zhou Yingying sedang hamil dan berlutut di depan gerbang rumah Ye. Untuk mengetahui situasi saat ini, seharusnya kita tidak melakukan hal tersebut pada awalnya. Kematian, Ye Lingtian tidak memiliki simpati apapun, dan dua sinar dingin keluar dari matanya. Hai! Kilatan cahaya pedang melintas, dan master dari keluarga Ye telah mengambil tindakan. Retak bang, tapi tiba-tiba, pisau panjang itu patah, dan tuan dari keluarga Ye juga menghadapi kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dan terlempar. Siapa yang berani bertingkah liar di depan klan Ye? Ye Chen segera berkata dengan hati-hati, ini aku. Bersamaan dengan suara itu, sesosok tubuh muncul di kejauhan. Mengenakan topeng setan, siapa kamu? Ye Lingtian bertanya dengan cemberut. Hampir semua orang yang hadir tidak mengenali Lai. Bagaimanapun, orang yang menjadi pusat perhatian ini benar-benar ditekan oleh Ye Junlin. Daxia sengaja menyembunyikan identitasnya dan diam-diam memindahkannya kembali ke ibu kota tadi. Jadi Ye Lingtian tidak tahu, tapi Ye Chen mengetahuinya dengan sangat baik. Dia menguasai semua detail Dewa Perang Kunlun, serta musuh dan lawannya. Dewa Perang Sura yang paling dekat dengannya tentu saja tidak terkecuali. Sekilas dia mengenalinya sebagai Dewa Perang Sura Chen Wudao. Apakah ini keluarga bangsawan pertama di Great Xia yang menindas wanita dan anak-anak seperti ini? Chen Wudao berkata dengan dingin. Meskipun pada dasarnya dia kejam, dia bukanlah orang yang tidak berperasaan. Kali ini maju ke depan, pertama, tugas melindungi Li Ziran dan keduanya. Kedua, saya tidak tahan dengan perilaku keluarga Ye. Karena Ye Junlin bertaruh denganmu, carilah Ye Junlin, itu kemampuanmu untuk menemukannya. Apa kemampuanmu untuk menindas wanita dan anak-anak? Hari ini, aku akan melindungi mereka berdua, kata Chen Wudao. Dingin, saat Ye Lingtian hendak marah, Ye Chen dengan cepat mengungkapkan identitas Chen Wudao. Ah, itu dia. Ye Lingtian tampak terkejut. Iya, benar, Dewa Kematian dipindahkan ke ibu kota karena beberapa hal. Aku tidak menyangka akan memancingnya keluar kali ini. Kita seharusnya tidak berkonflik dengannya. Dia orang yang gila dan putus asa. Ye Chen menggigil. Oke, keluarga Ye-ku akan bermurah hati sekali ini. Wanita dan anak-anak tidak akan menerima hukuman. Tapi selama Ye Junlin muncul, dia harus menanggung hukumannya. Li Ziran, dari sudut pandang orang biasa, kamu memang begitu bagus. Tapi Ye Junlin tidak layak untukmu. Chen Wudao turun tangan, dan Ye Lingtian tidak punya pilihan selain melepaskan Zhou Yingying. Dikabarkan bahwa Dewa Perang Shuro itu kejam, dan dia akan membela Li Ziran. Ye Chen sangat bingung. Saya kira dia tersentuh oleh Li Ziran. Omong-omong, wanita ini benar-benar hebat. Long Aoqing sangat mengagumi Li Ziran. Saat ini, nama Li Ziran terkenal di ibu kota. Semua orang akan memujinya ketika dia menyebutkannya. Itu telah menjadi legenda. Li Ziran dan Zhou Yingying buru-buru mendatangi Dewa Perang Sura dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda. Bolehkah saya bertanya kepada Anda? Dewa Perang Sura dengan kejam menyela mereka berdua. Anda tidak perlu tahu siapa saya, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Kemudian Dewa Perang Sura berkata dalam-dalam, dia menatap Li Ziran dalam-dalam dan berkata dengan dingin, kamu layak untuk Ye Junlin. Setelah meninggalkan kata-kata yang tidak dapat dipahami ini, Chen Wudao pergi. Hah? Tapi semua orang di sekitarnya bingung.
Bukankah mungkin Ye Junlin layak untuk Li Ziran? Mengapa sebaliknya? Apakah dia melakukan kesalahan? Bahkan Li Ziran dan Zhou Yingying menganggapnya aneh. Untungnya, Li Ziran dan Zhou Yingying tidak terlalu memperhatikan dan pergi bersama anak-anak mereka. Pada titik ini, pertaruhan antara Ye Junlin dan Ye Lingtian berakhir. Ye Junlin benar-benar dikalahkan, benar-benar kekalahan. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi wajah yang tersisa. Dia telah menjadi aib terbesar, namun, Li Ziran mengakar kuat di hati masyarakat. Ini pertama kalinya Jiang Yijun melihat Li Ziran. Ye Junlin berkata sebelumnya bahwa dia tidak sebaik Li Ziran. Dia selalu ingin melihat seperti apa rupa Li Ziran. Li Ziran baru saja melahirkan seorang anak, dan setelah bulan Januari yang melelahkan, dia benar-benar telanjang. Jadi dalam hal penampilan, ada kesenjangan besar antara dia dan Jiang Yijun. Jiang Yijun kecewa saat pertama kali melihatnya. Tapi ketika apa yang terjadi selanjutnya, Jiang Yijun sudah tahu kenapa dia kalah. Dalam hidup ini, dia tidak akan pernah bisa menyusul Li Ziran. Ye Junlin, yang berada jauh di utara, baru saja menerima kabar bahwa Li Ziran pergi ke keluarga Ye. Dia meraung dengan liar, dan es di bawah kakinya retak secara intensif, membentang hingga ribuan meter. Bertindak saja sebagai dewa perang Shuro, mereka akan baik-baik saja. Kata Suzaku. Ye Junlin menarik napas dalam-dalam. Sepertinya aku berhutang budi padanya lagi. Saat aku kembali, aku rela menyerahkan posisiku sebagai dewa perang Kunlun kepadanya. Kebetulan aku ingin menemani Ziran dan para Nak, King Long dan yang lainnya segera. Berkata, itu tidak mungkin, hanya kamu yang bisa duduk di posisi ini. Dia tidak bisa. Iya, meskipun kekuatan tempurnya dekat, tapi posisi ini bukan untuk orang yang sembrono, Bai. Hu juga berkata, Ye Junlin tersenyum, kamu tidak mengenalnya pada pandangan pertama. Jika aku membiarkannya, dia lebih suka tidak. Membuatku takut setengah mati, semua orang menepuk dada mereka. Ye Junlin benar-benar harus melepaskan posisi ini. Saya khawatir dunia akan berada dalam kekacauan. Saudaraku, kita harus bekerja lebih keras dan berusaha melenyapkan Istana Raja Darah dalam waktu sesingkat mungkin. Kata Ye Junlin keras. Bai Hu mengajukan pertanyaan, Dewa Perang. Saya menemukan masalah, banyak orang di Istana Raja Darah dibunuh oleh kami 3 tahun lalu. Saya mengingat mereka dengan jelas, tapi bagaimana mereka bisa bertahan, dan efektivitas tempur mereka meningkat sebesar 10 hanya dalam 3 tahun, kali. Iya, kami juga menemukannya. Istana Raja Darah penuh dengan keanehan. Tampaknya meskipun ia menyerang kami secara membabi buta, ia tidak memiliki tujuan sama sekali. Mengambil inisiatif untuk muncul ke permukaan kali ini, menyerang kita adalah sebuah masalah. Yang lain juga tampak bingung. Mata Ye Junlin bersinar dengan niat membunuh yang haus darah. Aku tidak terlalu peduli lagi. Ayo hancurkan Istana Raja Darah dulu, dan rahasia di baliknya akan terpecahkan. Dimengerti, semua orang berteriak. Serempak selanjutnya, Ye Junlin mengumpulkan banyak kekuatan. Tujuannya adalah untuk memberantas Istana Raja Darah dalam satu gerakan. Setahun penuh telah berlalu. Istana Raja Darah yang baru akhirnya dimusnahkan oleh Ye Junlin. Untuk mencegah Istana Raja Darah kembali lagi, kali ini sangat penting untuk melenyapkan semua orang sepenuhnya. Ye Junlin menyerah setelah memastikan bahwa mustahil bagi mereka untuk dibangkitkan. Meski tarik-menarik selama 1,5 tahun, kami akhirnya menang. Sesuai ekspektasi, kali ini dibutuhkan setidaknya 4 tahun untuk melenyapkan Istana Raja Darah. Ye Junlin sangat ingin pulang, yang mempersingkat waktu lebih dari setengahnya. Hancurkan Istana Raja Darah lagi dan jadikan Ye Junlin terkenal di dunia lagi. Seluruh Daxia mendidih, seluruh dunia gemetar. Terutama para jenderal yang kalah yang selalu memikirkan Ye Junlin benar-benar yakin. Lagi pula, hanya dia yang bisa mengalahkan Istana Raja Darah.
Bukan orang lain, dia tetaplah dewa perang Kunlun, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku akhirnya bisa kembali, Ibu, Ziran, dan anak-anak, aku kembali. Ye Junlin sudah kembali ke rumah, tidak sabar untuk bertemu keluargaku. Ada perubahan besar di tahun ini. Pertama, klan Ye di ibu kota. Pada hari tantangan Li Ziran, Ye Lingtian menetapkan Ye Chen sebagai pewaris klan Ye berikutnya. Di masa lalu, sebagai keluarga pertama di Gritsia, klan Ye selalu berada di belakang layar. Tetapi setelah Ye Lingtian dan putranya mengambil alih kekuasaan, strategi pengembangan klan Ye berubah. Pertama, dia mengumpulkan semua cabang jaminan klan Ye dan mengendalikan kekuatan terkuat klan Ye di Daxia. Belakangan, konsorsium super besar dibentuk untuk mengontrol dana tersebut dengan tegas. Selain itu, Ye Chen juga mendirikan klub tarung khusus. Rekrut ahli dari seluruh negeri bahkan dunia, dikatakan sebagai klub, tapi sebenarnya merekrut jamaah untuk klan Daun. Beginilah cara Ye Lingtian dan putranya ingin dengan tegas mengontrol semua kekuasaan, kekayaan, dan kekuatan militer. Selain itu, keluarga Ye tidak hanya bekerja di belakang layar, tetapi juga berekspansi ke seluruh benua timur. Kekuatannya telah merambah ke semua negara besar di benua timur. Dalam 1 tahun, klan Daun menjadi semakin kuat. Posisi keluarga nomor 1 di Daxia aman. Yang lebih menakutkan lagi adalah Ye Lingtian adalah menantu dari keluarga Panjang, keluarga bangsawan kedua di Daxia, yang setara dengan mengintegrasikan sumber daya kedua keluarga untuk berkembang bersama. Ayah dan anak mengendalikan dua keluarga paling berkuasa. Siapa yang bisa mengalahkan Daxia? Bahkan tidak banyak orang di benua timur yang mampu bersaing. Ada satu orang yang telah banyak berubah. Itu adalah Li Ziran. Pada tahun ini, dia mengembangkan Yunting Group hingga 10 kali lipat lebih besar. Dia bahkan dikenal sebagai Ratu Bisnis Selatan. Terlepas dari upaya pribadinya, Li Ziran mendapat bantuan dari orang-orang bangsawan. Meski ada banyak keluarga kaya di Daxia, hanya ada 8 yang benar-benar bisa mencapai level keluarga bangsawan. Hari itu, Li Ziran menantang banyak orang di rumah Ye. Bahkan Lin Haotian, kepala keluarga Lin, keluarga ketiga Daxia, tergerak oleh hal ini. Dia secara khusus menerima Li Ziran sebagai putri angkatnya dan Li Wangjun sebagai cucu angkatnya, dan dengan ini memberi tahu Daxia. Dengan bantuan keluarga Lin, larangan klan Ye terhadap grup Yunting dicabut, dan karir Li Ziran mulai berkembang seperti roket. Itu benar-benar berbeda dari apa yang Ye Junlin bayangkan. Ibu dan putrinya tidak menderita sama sekali, tetapi hidup dengan baik. Menurut Ye Junlin, Li Ziran pasti ditindas oleh semua pihak dan hidupnya sulit. Anak Junjun tidak disukai oleh keluarga Li dan Zhao. Dia mungkin mencari nafkah dengan memungut sampah di jalanan dan bahkan tidak diberi roti kukus untuk dimakan. Tapi aku tidak menyangka Li Wangjun akan dicintai dengan segala cara, dan dia adalah putri kecil yang dicintai semua orang. Bagaimanapun, ini adalah cucu angkat Lin Haotian. Siapa yang berani memperlakukannya dengan buruk? Zhou Yingning sesekali mengunjungi anak-anaknya. Setiap orang menjalani kehidupan yang baik, hanya Ye Junlin yang tidak ada di sana. Tapi aku sudah terbiasa. Terlalu banyak waktu telah berlalu dan dia telah dilupakan. Ada rumor bahwa Ye Junlin sudah mati, dia diam-diam dibunuh oleh keluarga Ye. Keluarga Ye tidak bisa mengatakannya dengan jelas, mereka hanya akan mengatakan bahwa dia menghilang. Bahkan Li Ziran sendiri meragukan kabar tersebut. Bagaimanapun, ini sangat beralasan, bagaimana jika dia hidup? Mengapa belum muncul setelah 1,5 tahun? Kemungkinan besar sudah mati. Namun, Li Ziran dan Zhou Yingning masih percaya bahwa dia masih hidup. Dalam beberapa hari terakhir, seluruh Daxia berada dalam kegembiraan. Pahlawan mereka,
Dewa mereka, Kunlun sekali lagi menghancurkan istana Raja Darah dan sekali lagi meningkatkan prestise Xia Raya. Junjun, ingat, mulai sekarang kamu akan memiliki orang-orang seperti Dewa Perang Kunlun sebagai idolamu, kata Fang Ziqing sambil tersenyum sambil menggendong anak itu. Dia sedang membaca berita tentang Dewa Perang Kunlun. Li Ziran juga tersenyum. Anak itu mengedipkan mata besarnya yang polos, melihat ke belakang yang megah di gambar berita, dan tiba-tiba berteriak, "Ayah, ayah, ayah," bersambung.